Segera setelah perang Murtaddan usai dan Arabia Timur bersatu di bawah kekuasaan Khalifah Abu Bakar, tentara Muslim mulai berusaha memperluas perbatasan di luar Arab. Muthanna bin Harithah Syaibani adalah seorang kepala suku di Arabia Timur Laut. Ia tinggal di dekat perbatasan Persia. Setelah perang Murtaddan, Muthanna menyerbu kota-kota Persia di Mesopotamia. Penggerebekan Muthanna cukup berhasil dengan sejumlah besar barang rampasan ia dapatkan. Melihat keberhasilannya, Muthanna bin Harithah segera pergi ke Madinah untuk memberitahu Khalifah Abu Bakar tentang keberhasilannya. Khalifah Abu Bakar mengapresiasi Muthanna. Ia diangkat sebagai komandan rakyatnya Bani Syaiban. Setelah laporannya ke Madinah, Muthanna memulai serangan yang lebih dalam ke Mesopotamia. Dengan mobilitas kavaleri ringannya, Muthanna bisa dengan mudah menyerang kota manapun di dekat gurun dan menghilang lagi ke gurun, membuat tentara Sasania tidak mampu mengejarnya. Tindakan Muthanna ini membuat Abu Bakar memutuskan untuk menaklukkan wilayah Mesopotamia dari pasukan Sasania. Abu Bakar segera mengatur strategi untuk memastikan kemenangan. Abu Bakar memutuskan dua tindakan. Mengingat perang Murtaddan baru saja usai dan kondisi tentara belum sepenuhnya pulih, maka tentara yang akan menyerang Persia Sasania harus seluruhnya terdiri dari sukarelawan dan akan dipimpin oleh jenderal terbaiknya Khalid bin Walid. Setelah mengalahkan Musailamah al-Kadzab, sang nabi palsu dari distrik Yamamah, Khalid masih berada di wilayah tersebut. Di sanalah Abu Bakar mengiriminya surat untuk menyerang kekaisaran Persia. Mendapat mandat tersebut, Khalid segera menyusun peta pertempuran. Ia memilih Al-Khirah, salah satu daerah sentral di Mesopotamia, sebagai titik misi penyerangannya. Di lain tempat, Abu Bakar juga memerintahkan kepala suku Bani Syaiban, yang tak lain adalah Muthanna bin Harithah, untuk berada di bawah komando Khalid bin Walid. Abu Bakar juga memerintahkan Madhur bin Adi, Harmala, dan juga Sulma juga beroperasi di bawah komando Khalid. Uballa merupakan pangkalan Hurmuz. Uballa merupakan distrik penting Kekaisaran Sasanid, terletak di dekat Basra. Ada dua rute ke Uballa, melalui Kaldimah dan melalui Hufair. Jadi, disinilah kegunaan Khalid menulis surat kepada Hurmuz di awal tadi, saat Khalid masih berada di Yamamah, sehingga Hurmuz menilai Khalid akan melalui Kaldimah untuk menuju Uballa. Berpikir Khalid bin Walid akan datang melalui Kaldimah, Hurmuz mengerahkan pasukan beratnya dari Uballa ke Kaldimah. Namun di Kaldimah Hurmuz dibuat tercengang, tidak ada tanda-tanda pasukan Muslim di sana. Segera setelah itu, informasi datang dari pengintai bahwa Khalid bin Walid sedang bergerak menuju Hufair. Karena Hufair hanya berjarak 40 kilo dari Uballa, pangkalan Hurmuz ini terancam. Hurmuz dan tentaranya yang saat itu berada di Kaldimah segera pindah ke Hufair. 100 mil jauhnya, Khalid dan tentaranya telah sampai di Hufair cukup dahulu, lebih dari cukup untuk beristirahat dan mengembalikan stamina tentara Muslim. Sampai pengintainya memberitahu bahwa Hurmuz telah mendekat dengan tergesa-gesa. Segera, Khalid memerintahkan tentara Muslim untuk melewati gurun bergerak menuju Kaldimah. Dan lagi setibanya di Hufair, Hurmuz sama sekali tidak menemukan Khalid dan tentaranya. Hurmuz diberitahu tentang perjalanan Khalid menuju Kaldimah. Karena Hurmuz tidak mau Kaldimah jatuh ke tentara Muslim, tentara Sasania dengan senjata yang berat sekali lagi diperintahkan untuk berangkat ke Kaldimah. Sejauh ini, Hurmuz masih belum sadar bahwa ia telah masuk perangkap cerdik Khalid. Pasukan Persia tiba di Kaldimah dalam keadaan kelelahan. Hurmuz segera mengerahkan pasukan untuk pertempuran dalam formasi normal. Pusat dan sayap, jenderal yang memimpin sayapnya adalah Qubas dan Anuskan. Tentara Sasania mengikat diri mereka dengan rantai sebagai tanda bahwa mereka siap mati daripada melarikan diri dari medan perang jika kalah. Ini mengurangi bahaya terobosan oleh kavaleri Muslim. Karena dengan orang-orang yang diikat bersama dalam rantai akan cukup sulit untuk merobohkan beberapa orang guna membuat celah untuk masuk ke titik pusat formasi. Karena tentara Sasania diorganisir dan dilatih untuk pertempuran jarak pendek atau berhadapan langsung, taktik ini menjadikan mereka layaknya benteng dalam menghadapi serangan musuh. Tetapi taktik ini memiliki satu kelemahan utama. Jika sedikit saja berlubang, maka orang-orang yang terikat rantai itu tidak akan dapat melarikan diri dan akan sangat lebih mudah untuk dilumpuhkan. Penggunaan rantai inilah yang akhirnya menamai perang ini sebagai Dhatu Salasil, yang berarti perang rantai.
Hurmuz telah mengerahkan pasukannya tepat di depan tepi barat Kaldima untuk menjaga kota tetap tertutup oleh pasukannya. Satu lagi kejeniusan Khalid terlihat. Khalid mengerahkan pasukannya membelakangi gurun, sehingga mereka bisa mundur ke sana jika kalah. Tentara Persia yang kelelahan tidak mampu menahan serangan lama. Kaum muslimin akhirnya berhasil menembus front Persia di banyak tempat. Merasakan kekalahan, para jenderal Persia yang memimpin sayap, Qubas dan Anuzgan, memerintahkan penarikan mundur pasukan, yang menyebabkan mundurnya tentara secara umum. Sebagian besar tentara Persia yang tidak dirantai berhasil melarikan diri, namun mereka yang tidak dirantai tidak dapat bergerak dengan cukup cepat. Ribuan dari mereka terbunuh. Pertempuran ini dimenangkan oleh Muslim.